Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, saya akan menjelaskan tentang tenggang waktu menggugat. Gugatan di pengadilan PT UN itu dibatasi tenggang waktu. Jadi tidak sama dengan gugatan di pengadilan perdata. Nah, pembatasan tenggang waktu itu ada ketentuannya. Jadi masing-masing melihat persoalan dan kondisi dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN tersebut. Nah, di mana kita menemukan aturan hukum atau ketentuan hukum tersebut? Yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan PT UN. Jadi mahasiswa tolong dicek ketika saya menyebutkan pasal, angka, atau ayatnya. Dicek bunyinya supaya Anda tahu persis bunyinya. Ya. Nah, berdasarkan pasal 55 ya, dan juga di Yunto SE Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991, tenggang waktu mengajukan gugatan PT UN itu ada beberapa ketentuan yang diatur. Yang pertama, bagi orang yang dituju oleh suatu keputusan TUN, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari. Jadi 30 hari kali 3, artinya kurang lebihnya adalah 3 bulan. Itu bagi orang. Nah, sekarang cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dihitung saat orang tersebut menerima keputusan TUN. Atau kalau dia tidak menerima, dia tidak tahu, ya saat diumumkannya. Itu. Jadi diingat ya, saat orang tersebut menerima atau saat diumumkannya. Nah, mengapa ada aturan saat diumumkan, saat diterima? Karena memang ada kriteria-kriteria tertentu. Keputusan TUN itu harus diumumkan. Ya. Nah, orang yang terkena, ya, itu dia tahunya dari pengumuman itu. Maka dihitungnya adalah saat yang bersangkutan mengetahui keputusan TUN tersebut diumumkan. Jadi dihitungnya sejak diketahui. Nah, itu yang mengatur tentang orang yang langsung terkena. Sekarang bagaimana cara menghitung bagi pihak ketiga yang terkena, ya, terkena dampak dari keputusan TUN tersebut? Yaitu diatur dalam tenggang waktu gugatan yang ada di dalam ketentuan pasal 55. Ya. Yaitu secara kasuistik, ya, secara kasuistik itu maksudnya dalam kasus-kasus tertentu, yaitu menghitungnya sejak dia dirugikan, ya, sejak muncul kerugian itu. Ya, tuh. Jadi ada cara-cara menghitungkannya. Nah, itu tentang tenggang waktunya. Diingat-ingat ya, ini penting dan sering keluar di dalam ujian. Nah, sekarang gugatan, ya, dengan objek sengketa yang didasarkan pada pasal 3, tolong pasal yang saya sebut Anda buka di dalam undang-undangnya. Karena apa? Karena mata kuliah saya tidak pernah saya menyuruh Anda menghafal, tapi Anda harus mengetahui, memahami, sehingga harus membaca. Saya tidak akan menanyakan dalam soal-soal saya sifatnya hafalan. Ya. Jadi pasal tidak perlu dihafal, tetapi Anda tahu apa isi pasal tersebut. Oleh karena itu, ketika saya menyebut pasal, wajib hukumnya Anda untuk mengecek bunyinya. Ya. Nah, pasal 3 itu ada keputusan yang disebut dengan keputusan negatif fiktif. Apa itu? Yaitu tentang
waktu mengajukan gugatan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut. Ya, jadi ada keputusan itu bersifat negatif fiktif. Ya, ini penting dan ini sering juga keluar dalam ujian. Apa itu? Ya, di pasal 3 ayat 2, tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Jadi itu dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasar yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Jadi misalnya begini maksudnya. Seseorang misalnya memohon izin lokasi. Ya, diajukan tanggal 20 Agustus. Maka pejabat tun itu 30 hari sejak tanggal 20 Agustus harus sudah mengeluarkan. Ya, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 20 Agustus dia mengajukan, berarti September tanggal 20 itu adalah 1 bulan. Oktober 2 bulan. November 3 bulan. Maka tanggal 21 November itu dianggap lewat 3 bulan. Ya, terhitungnya seperti itu cara menghitungnya. Nah, pasal 3 ayat 3, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu. Ya, setelah lewatnya batas waktu. Ya, jadi setelah lewatnya batas waktu. Gitu, diingat-ingat cara menghitungnya. Jadi gugatan negatif fiktif itu adalah objeknya itu tidak ada. Dalam artian tidak ada cara tertulis. Maka dikatakan negatif fiktif. Tetapi dianggap pejabat tun itu melanggar adalah ketika dia dalam waktu 3 bulan tidak mengeluarkan. Ya. Jadi pejabat itu harus mengeluarkan, menolak atau menerima, tidak boleh dibiarkan saja, maksudnya seperti itu. Ya. Tenggang waktunya berapa? 90 hari atau 3 bulan. Ya. Itu. Ini saya ralat, jadi ini adalah 3 bulan ya, bukan 4 bulan ya. Salah saya ya. Ini adalah 3 bulan, bukan 4 bulan. Ya. Jadi ini adalah 3 bulan. Karena asumsi kita 90 hari itu 3 bulan ya. Ini asumsi umum. Nanti kalau ada tanggal yang tidak 30, misalnya Februari, kemudian ada yang 31, ini asumsi umum saja. Nah, itu tentang batas waktu. Lalu saya mau masuk di tempat mengajukan gugatan. Ya, tempat mengajukan gugatan. Gugatan ya itu bisa dibuat secara personal, artinya orang per orang itu sendiri, tapi juga bisa melalui kuasanya. Di mana dia mendaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tun sesuai dengan ketentuan pasal 54. Ya. Tolong pasal 54 dibuka. Jadi Anda kalau mempelajari hukum acara, Anda tidak bisa hanya menghafal pasalnya, tapi harus dicek betul bunyinya. Ya. Walaupun saya ini sudah menyarikan ya, intinya bunyi pasal tersebut. Ya. Nah, ketentuannya itu diatur di pasal 54, diantaranya adalah diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Nah, kalau di Jawa Tengah ini, peradilan PT UN tingkat pertama hanya ada di Semarang, ya, di daerah Manyaran sana. Jadi, kalau Anda nanti menjadi lawyer atau Anda dimintai tolong misalnya seseorang, maka Anda lihat. Kalau orangnya itu berdomisilinya di Jawa Tengah, maka
Peradilan PT UN tingkat pertama ada di Semarang. Jadi tidak seperti pengadilan negeri ya, yang tiap kabupaten, tiap kota itu ada. Ya. PT UN ini relatif sedikit perkaranya sehingga hanya ada di satu ibu kota provinsi rata-rata. Ya. Di Jogja sana juga ada. Ya, itu khusus untuk kabupaten, kota, wilayah Yogyakarta. Begitu juga di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apabila tergugat lebih dari satu badan pejabat tun dan tidak dalam daerah satu hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu badan atau pejabat tun. Contohnya begini, Anda menggugat misalnya Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tapi di dalam keputusan tun itu juga terkait misalnya dengan keputusan menteri. Nah, menteri kan ada di Jakarta. Nah, maka Anda itu boleh mengajukan di salah satu. Ya. Kalau Anda misalnya domisilinya di Jakarta, ya Anda tentu memilih efisiensi mengajukan gugatan yang di Jakarta. Tapi kalau Anda berdomisilinya di Semarang misalnya, maka Anda boleh mengajukan gugatan tingkat pertamanya di PT UN Semarang. Jadi pilih salah satu. Itu prinsipnya. Dan pilih yang sangat efektif menurut Anda. Ya, itu. Ya, tak usah jauh-jauh maksudnya seperti itu. Ya, ya. Tuh. Kalau 3 bagaimana, Bu? Kalau 4 bagaimana? Prinsipnya sama. Mau 3, mau 4. Misalnya 3. Yang digugat Gubernur Jawa Tengah, Menteri, Presiden. Sama. Anda pilih salah satu. Jadi di dalam undang-undang ini memang diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat. Selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Maksudnya begini, Anda berdomisili di wilayah Jawa Tengah, gitu ya. Mau di Kudus, mau di Jepara, mau di Semarang, terserah. Ya. Tapi Anda akan menggugat pejabat tunnya di Bandung. Ya, gitu. Maka undang-undang memberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Anda bisa mengajukan gugatan ya, di pengadilan daerah hukum tempat kediaman penggugat. Nah, nanti pengadilan yang meneruskan. Gitu. Seperti itu. Nah, yang keempat, dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tun yang bersangkutan ya, yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat. Jadi kalau yang nomor 3 tadi, ya pengadilan di mana ya berada itu satu lokasi dengan daerah hukum penggugat itu diteruskan. Ya, jadi dia punya yang namanya delegasi wewenang untuk meneruskan di mana domisili hukum tergugat berada. Tapi yang D ini beda, perhatikan ya kalimatnya. Yang D ini adalah ya, karena hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tun ya, yang bersangkutan, ya ini diatur dalam PP, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Jadi walaupun nomor D ini maksudnya tergugat itu ada di Jakarta, ya, sementara penggugatnya di Semarang, Anda bisa mengajukan gugatan itu di PT UN Semarang karena sifatnya. Ya, ini. Jadi nanti yang repot-repot akan datang ke Semarang adalah tergugatnya begitu ya. Ini menunjukkan keperpihakan undang-undang itu kepada
masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tun. Itu seperti itu. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan ya, di luar negeri, nah, ini dua-duanya di luar negeri bisa, Bu, mungkin bisa, ya kan? Misalnya, ya, warga negara Indonesia berada di Singapura, dia ada sengketa PT UN dengan kedutaan RI di Singapura, kan dua-duanya di luar negeri itu, ya kan? Nah, maka gugatannya diajukan di ibu kota Jakarta, ya. Itu memudahkan semua karena ibu kota itu adalah sentris, ya, sentral dari seluruh pemerintahan itu. Nah, sekarang ada varian lain. Bagaimana bila tergugat itu berkedudukan di dalam negeri, sementara penggugatnya di luar negeri? Maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat, ya. Contohnya, ya, Anda orang Kudus itu, ya. Anda dirugikan dengan keputusan tata usaha negara, apakah atase, misalnya atase ekonomi atau atase kejaksaan, ya. Anda dirugikan misalnya dengan kebijakannya. Maka Anda tidak perlu menggugat di Jakarta, ya, karena Anda di dalam negeri. Tapi Anda bisa mengajukan gugatan itu di pengadilan PT UN di wilayah hukum Anda berada. Ya, ini ada penjelasan spesifik harus Anda pahami. Ya. Jangan sampai nanti di dalam ujian Anda tidak paham, ya, ketika saya kacau dengan soal gitu, ya, saya jebak gitu, ya. Ada jebakan-jebakan. Dua-duanya berada di luar negeri, di mana Anda mengajukan gugatan. Ini adalah ketentuan-ketentuan kunci Anda harus paham. Ya. Kalau tergugatnya di luar negeri, di mana harus mengajukan? Sementara penggugatnya ada di dalam negeri, ya. Nah, ingat soal-soal jebakan itu adalah bertujuan untuk mengetes di mana tingkat pemahaman Anda yang sesungguhnya. Seperti itu, ya. Jadi pada pagi hari ini dan siang hari ini serta malam hari ini bagi kelas yang paralel, Anda sudah bisa menguasai dua hal, ya, dua hal pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang tenggang waktu, kemudian yang kedua adalah tentang tempat mengajukan gugatan. Ya. Tenggang waktu ini penting untuk saya berikan, ya, sebagai pegangan Anda. Ya. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah ketika Anda mengajukan gugatan jangan sampai gitu, ya. Kalau waktunya sudah lewat, ya, lewat berdasarkan ketentuan aturan yang saya jelaskan tadi, maka gugatan Anda itu akan daluarsa, ya. Daluarsa. Nah, pengertian gugatan yang daluarsa seperti apa? Prinsipnya sama dengan hukum acara perdata, yaitu gugatan yang sudah lewat waktu. Nah, gugatan yang sudah lewat waktu, akibat hukumnya apa? Silakan itu dipelajari, ya. Tolong dikuasai betul, ya, perbedaan antara gugatan ditolak, gugatan tidak diterima, ya. Karena ini apa? Ini nanti menyangkut dengan putusan hakim, ya. Kalau pengadilan namanya putusan, ya, jangan keliru. Tapi kalau pejabat tun keputusan. Ya. Jadi kalau gugatan itu waktunya sudah lampau atau daluarsa, ya, itu akan berakibat pada putusannya, ya. Itu. Nah, putusannya apa? Ditolak atau tidak diterima? Silahkan pelajari. Ya, minggu yang lalu saya sudah berikan lewat PPT. Ya. Gugatan dikabulkan, itu seperti apa? Gugatan ditolak, itu seperti apa? Gugatan tidak diterima, itu seperti apa? Ya, itu prinsip. Nah,
Kalau ya, tenggang waktunya ya, belum saatnya Anda menggugat, ya, sementara Anda keburu nafsu menggugat, itu yang disebut dengan gugatan prematur. Ya, apa itu prematur? Ya, Anda pernah mendengar bayi lahir prematur 6 bulan misalnya. Artinya apa? Belum saatnya lahir gugatan itu, ya. Gitu. Nah, itu akan juga dikenai putusan hakim, gitu ya. Wong belum saatnya kok sudah menggugat, gitu ya. Maka perhatikan rambu-rambu tenggang waktu saya, gitu. Nah, berikutnya saya ulas kembali adalah tentang di mana Anda harus mengajukan gugatan. Ya, hati-hati. Ya. Kalau Anda salah mengajukan gugatan, ya harusnya di Pengadilan PT UN Semarang Anda ajukan di Surabaya, berarti Anda melanggar kewenangan relatif. Ya. Nah, sama ya petunjuk saya. Pelajari tentang jenis-jenis putusan dan mengapa hakim memutuskan ditolak, ya, tidak diterima, gitu ya, dikabulkan. Itu apa? Ya, ini akan terkait apabila Anda salah mengajukan gugatan. Ya. Anda harusnya mengajukan gugatan di Pengadilan PT UN Jakarta karena tergugat dan penggugat dua-duanya ada di luar negeri. Tetapi Anda justru mengajukan gugatan di wilayah hukum penggugat. Nah, ini gugatannya nanti akan diberikan putusan ditolak atau diterima. Pelajari, ya, mungkin akan nanti keluar dalam ujian. Jadi saya selalu memberikan yang namanya rambu-rambu, ya, rambu-rambu, kisi-kisi. Mana yang penting, ya pasti akan saya berikan materi lewat rekaman. Ya, yang sangat penting, yang membuat Anda bingung. Ya. Tetapi kalau materi itu sifatnya bisa Anda pahami dengan logika-logika yang mudah, maka silakan Anda mempelajari materi yang sudah saya berikan full di Sunan. Ya. Kalau ya materi yang membutuhkan diskusi, saya akan memberikan lewat sinkronus Zoom, ya, itu. Dan materi yang saya berikan ini juga jenisnya sinkronus melalui rekaman ini, ya. Nanti akan bisa Anda pertanyakan ketika saya memberikan materi melalui Zoom. Jadi perlu Anda ketahui bersama bahwa dosen itu hanya 30% diwajibkan untuk memberikan materi melalui Zoom. Ya, 30% itu sekitar 3 kali tatap muka ya, yang melalui Zoom. Ya. Selebihnya bisa melalui Sunan, bisa seperti ini ya, rekaman seperti ini, begitu. Ya. Jadi 2 hal sudah saya berikan. Tentang tenggang waktunya, tentang di mana mengajukan gugatan sudah saya berikan. Ya. Nah, minggu depan saya nanti akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur pemeriksaan perkara gugatan ya. Hukum acaranya, prosedurnya seperti apa. Nanti saya berikan di minggu depan ya. Sekarang cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.